Halo engineers, kita akan buat project lagi yuk. Buat projectnya mungkin ini project yang mungkin menurut Anda menyenangkan dan bermanfaat, yaitu kita buat aplikasi chatting sederhana menggunakan Livewire. Aplikasinya cukup sederhana ya. Ini kita bisa melakukan obrolan dengan mereka-mereka yang sudah menjadi anggota atau member ataupun yang sudah register pada aplikasi Anda ini. Oke, kalau udah sip, let's go. Persiapannya seperti biasa ala Ragon. Laragon, lalu kita butuh terminalnya. Terminal Laragon, jangan lupa di start dulu ya. Di start. Setelah itu kita perlu juga browser. Browser yang akan kita gunakan untuk mengujinya ya. Oke, ini di close dulu. Oke, yuk kita mulai bersiap-siap. Oke, apa dulu kita siapkan? Kita akan pertama dulu menginstal project Laravel kita. Dengan perintah composer create project Laravel garis miring Laravel lagi. Lalu disambung dengan nama project kita. Kita sebut saja nama projectnya adalah chatting aja, chatting. Chat Pak Maja. Oke, Anda sesuaikan aja ya nama folder Anda. Jangan Pak Maja juga ya. Nanti aneh kalau nama projectnya juga Pak Maja. Di enter, tunggu hingga proses instalasinya selesai. Project udah berhasil kita install, kita sambung saja dengan masuk ke dalam direktori project kita. Untuk masuk ke dalam project kita, kita ketikkan cd spasi nama project kita, yaitu chat apa tadi ya? Chat Pak Maja. Enter. Nah, Anda sudah berada di dalam project chat Pak Maja. Masih berada di di prompt kita ya. Kita akan membuat database dulu menggunakan MySQL min-u root min-p. Di enter saja, lalu kita akan buat sebuah database dengan perintah create database. Lalu kita sambung dengan nama database yang ingin kita buat. Ini sebagai contoh DB chat aja ya, DB chat. Titik koma, enter. Oke, query row, satu row affected. Kalau sudah, kita exit saja untuk keluar dari prompt MySQL. Kita akan siapkan Laravel UI. Berarti composer require Laravel UI. Enter. Tunggu hingga proses instalasi dari Laravel UI kelar. Laravel UI udah diinstal. Sekarang kita buat loginnya ya dengan perintah composer. Bukan composer, tapi php artisan UI auth. Ini kita ketik yes saja dan oke. Login kita seharusnya udah berhasil. Karena kita menggunakan Livewire sebagai penggunaan SPA-nya, maka kita perlu Livewire. Jadi composer require Livewire garis miring Livewire. Enter. Tunggu hingga proses penginstalan Livewire-nya selesai.
Livewire udah berhasil kita install. Nah, masih di Livewire, kita akan buat layout dulu untuk di Livewire. Yaitu gunakan perintah php artisan Livewire layout. Maka layout untuk Livewire kita telah berhasil dibuat. Mumpung kita masih berada di dalam terminal, karena kita akan kerjakan dulu semua yang bisa kita lakukan di terminal. Kita akan buat model sebagai tempat komunikasi kita ke user interface, ke logic, dan ke database. Gunakan perintah php artisan make model. Lalu kita sambung dengan nama modelnya. Boleh kita buat karena ini chat pribadi ya, kita tulis pribadi saja seperti itu. Lalu negatif M-nya jangan lupa. Di enter, ya. Model pribadi sudah berhasil kita buat. Model sudah buat, sekarang kita buat sebuah halaman Livewire kita. Menggunakan perintah php artisan make apa tadi ya? Make Livewire. Lalu kita sambung dengan nama Livewire atau nama halaman yang ingin kita buat. Mungkin kita samakan aja, kita buat namanya apa ya? Halaman pribadi atau chat pribadi aja. Chat aja gitu ya. Jadi kita buat sebuah Livewire, nama Livewire-nya adalah chat. Enter. Ya, udah selesai. Kita udah mempersiapkan semuanya pada terminal. Seharusnya nggak ada lagi yang perlu dipermasalahkan pada terminal. Kita terakhir hanya akan melakukan migrasi. Tapi itu nanti ketika kita udah mendesain, mengubah skema dari model kita. Kita akan buka Visual Studio Code kita dengan kode titik. Nah, Visual Studio kita udah terbuka. Oke, mantap. Sekarang kita akan ke env dulu. Di env kita akan melakukan perubahan-perubahan seperti app name. Kita ganti saja menjadi chatting saya. Chatting app. Itu aja ya biar keren sedikit. Lalu SQLite kita ganti dengan MySQL. DB host dan DB port, DB password, username ini kita hilangkan komentarnya pagar di depan. Nama database-nya kita ganti dengan nama database kita yaitu DB chat. Kalau tidak salah sih namanya DB chat. Boleh double check lagi ya mana database. Database ini dia DB_chat. Ya nggak salah ya. Save. Setelah di-save, env sudah kelar kita edit. Tapi jika Anda ingin mengubah beberapa seperti time zone atau lokal juga dipersilahkan. Kalau tidak ada yang perlu diubah, segitu udah cukup. Yang kita ubah hanya pada bagian database kita dan app name kita. Kalau udah, silakan close. Sekarang kita akan mengedit model kita. Bukan model sih ya, tapi migration kita. Yang berada di dalam database migrations ada create pribadies. Ingat, pribadies ini nama model yang udah kita buat sebelumnya. Nah, kita buat saja. Pertama kita butuh table. Table yang akan kita pakai ke mungkin apa ya yang cocok ya. Sebentar, tak kecilin dulu. Kita akan buat mungkin unsigned. Big integer ya. Big integer user ID unsigned. Nah, kalau Anda merasa tulisan ini panjang, Anda bisa singkat dia dengan unsigned big integer user ID. Sama saja. Langsung ini sekalian gitu kan. Boleh seperti ini. Setelah user ID kita buat, kita akan buat satu lagi table.
Table namanya kita juga unsigned, ya unsigned big integer. Di sini kita akan buat namanya tujuan underscore ID. Jadi saya rasa udah tahu maksudnya apa di sini. User ID ini adalah orang yang login. Berarti ini pesannya yang dia tulis. Dan tujuan ID adalah tujuan Anda ingin chatting ke siapa. ID dari usernya. Begitu ya. Nah, kalau sudah kita akan sambung lagi. Kita perlu table lagi. Namanya kita akan buat teks. Teks. Mana teks? Ini dia teks. Isinya adalah pesan. Karena kalau chatting selalu ada pesannya kan. Tulisannya seperti itu. Nah, kalau sudah kita akan buat satu lagi. Variable table. Kita akan buat menggunakan mungkin boolean. Boolean. Saya yakin Anda tahu boolean itu apa. Boolean itu yang isinya hanya ada true dengan false ya. Di sini apa di sini Pak? Di sini adalah status. Jadi saya ingin tahu apakah pesan yang dikirim itu sudah di-read atau belum. Nah, disitulah pemanfaatan boolean yang kita isi defaultnya false. False itu artinya belum dibaca. Sekarang kita tinggal buat namanya relasi-relasinya menggunakan foreign key-nya. Table. Kita buat foreign key-nya dulu. Seperti ini. Oke, sini saya rapikan dulu deh biar enak dipandang ya. Oke, seperti ini. Kita save. Ini baru user ID. Tapi yang tujuan ID kita juga lakukan hal yang sama. Ini copy saja. Save. Ini kita ganti ke tujuan ID. Save. Ya, kayak gini rasanya udah pas nih. Kita save sekali lagi. Kita save. Kalau udah save, kita akan lakukan migrasi. Kalau Anda udah mengisi migration-nya, kita silakan ke terminal lagi. Kita akan lakukan php artisan migrate. Enter. Biarkan proses migrasinya selesai. Nah, simple sekali. Migrasi kita udah selesai. Kita uji coba dulu dengan php artisan serve. Ya, kita serve dulu, lalu kita lihat hasilnya di 127 ya. Saya yakin Anda ingat. Oke, iya. Oke, ini dia. Login dan registernya juga sudah ada. Tapi tentu saja saya yakin Anda tahu jika klik register pasti akan terjadi error ya. Pasti terjadi error. Oke, mana errornya nih? Belum keluar. Oke, error. Seperti biasa fight ya. Nah, Anda saya rasa udah tahu untuk memperbaiki fight ini bagaimana. Kita akan ke browser satu lagi. Kita cari bots Google dulu deh. Google. Kita cari Bootstrap 5 W3 Schools. Pada bagian Get Started, kita akan cari CDN-nya. Ini saja kita copy. Oke, udah di copy. Lalu pada Visual Studio Code kita atau text editor Anda, silakan cari namanya Resources, Views, Components. Oh, maaf, bukan komponen, tapi Layouts. Layouts ya, Layouts app blade. Ganti file-nya dengan yang barusan tadi udah kita kupas ya. Mantap, mantap dong. Sekali lagi di save. Sekarang boleh kita lihat hasilnya di chat app. Seharusnya tidak terjadi error lagi. Oke ya. Berarti udah ini app update kita udah kelar. Error file-nya pun sudah hilang. Error sudah tidak ada. Registernya udah ready. Login pun tentu saja pasti sudah ready. Untuk persiapan selanjutnya kita ke app. Di dalam app ada models. Di dalam models ada pribadi. Kita akan masukkan beberapa dulu. Pertama kita perlu protected, fillable, user ID, tujuan ID, pesan, dan status. Dapat dari mana ini semua? Kalau Anda ingat kita ada membuat ini kan tadi
Ada unsigned big integer, ada teks, boolean. Nah, ini yang kita masukkan nih. Ya, user ID, tujuan ID, dan status. Benar? User ID, tujuan ID, pesan, dan status. Kita save, jangan lupa. Oke ya, sudah. Sekarang kita akan buat relasinya dengan public function user. User ini akan mewakili user ID. Ingat, tujuan ID juga berrelasi dengan user class ya. Jadi ini boleh kita copy juga, kita pastekan usernya, kita ganti saja dengan tujuan. Save. Oke, simple as that, gitu aja cukup. Baik, model sudah, migrasi sudah, app build kita juga sudah. Ini boleh kita close semua, kita start lagi. Baik, register sudah oke, name, address, email, password, confirm semua juga oke ya, semuanya udah kelar, udah mantap di sini. Sekarang kita akan Kita akan mempersiapkan layoutnya si Livewire-nya. Di pada komponen, ingat lagi ya, pada view ada komponen, ada app blade yang isinya cuma pendek sekali segini ya. Ini kita hapus, hapus. Lalu jangan ditutup. Kita sekarang ke view layouts app blade. Ingat yang ada kita copy paste yang divide-nya itu ya. Ingat kan? Ah, ini kita copy semua. Lalu kita pastekan di dalam view components layouts app blade. Pastekan di sini, save. Belum selesai, yieldnya ya, itu kita akan ganti dengan slot. Save. Nah, ini persiapan untuk untuk layoutnya si Livewire segini aja udah cukup. Kalau sudah sip nih seperti ini, sekarang kita akan close dulu biar tidak banyak yang halaman terbuka. Kita sudah buat Livewire chat blade ya, sudah ada kita buat sebelumnya di terminal kita. Isi dalam sini, dalam div ini boleh kita kosongkan dulu ya, kita kosongkan dulu. Nah, isinya apa? Kita boleh pada home blade, kita copy saja dari div class container ini sampai tutup divnya. Ini saja kita copy, lalu kita pastekan di dalamnya, udah. Cukup seperti itu. Kalau sudah, ini boleh kita ganti ya sedikit dengan halaman chatting gitu, halaman chatting kayak gitu deh. Chatting. Ya, chatting. Ya, pakai H ya. Chatting. Halaman. Oke, kebanyakan tipe halaman. Iya, gini aja rasanya udah pas. Oke, kita akan sekarang ke rute dulu. Di mana rute? Ada di dalam routes web PHP. Yuk, kita use-nya kita buat dulu use app. Lalu kita buatkan Livewire, jangan lupa Livewire dalamnya adalah chat. Dapat dari mana chat, Pak? Kalau Anda di terminal seharusnya udah buat di mana ya? Yang di sini nih. PHP Artisan Make Livewire Chat. Sudah ada di sini, udah ada chat. Sekarang yang ini boleh kita hapus. Tulis ulang. Root get. Kita ambil menggunakan metode get. Lalu kita buat home saja seperti itu. Koma. Kita langsung masukkan saja chat. Class name home. Save. Ya, gitu aja deh. Cukup. Ya, sudah ada ya. Sekarang kita save. Gini aja rasanya udah pas untuk menyeting rute kita. Kalau sudah, kita boleh tes yuk. Kita refresh dulu. Lalu kita daftar passwordnya. Ulangi passwordnya. Register. Oke. Halaman chatting. Salah lagi halaman pula ya. Baik, halaman chatting dengan username-nya Mutiar Maja udah kita buat. Ya. Oke, gini saya ingin buat satu lagi
user. Saya akan register lagi seorang user lagi. Kali ini mungkin user 1 gitu ya. Emailnya adalah user1@hg.com. Passwordnya tolong ingatkan 123456789. Ini hanya sampel aja. Kita register user 1 udah berhasil, udah dibuat. Kita akan logout, kita register lagi satu lagi. User 2. Emailnya user2hg.com. Passwordnya tolong ingatkan juga 12345678990. Sama diulangi passwordnya. Apa kita buat beberapa user biar nanti bisa chatting ya. Oke gitu. Nah, ini kita login sebagai user 2. Ingat, kita punya member Mutia Atmaja dan satunya lagi user 1. Rancangan halaman kita adalah seperti ini. Di sini adalah daftar member-member yang sudah ada dan di sini tempat kita chatting. Yuk, langsung saja kita buat. Buatnya di mana? Buatnya di dalam chatblade.php. Bagaimana kita mempersiapkan buatnya nih? Oke, gampang sekali. Jangan khawatir, ini paling gampang buatnya. Ini halaman chatting, kotak chatting aja ya, kotak obrolan. Nah, Anda copy dari mana ya? Dari mungkin dari call aja ya. Dari call MD8 sampai tutup div-nya. Ingat tutup div-nya ya. Div itu selalu berpasangan. Ini pasangannya di sini, ini pasangannya di sini, ini pasangannya di sini, dan ini pasangannya di bawahnya. Hati-hati jangan salah kopas. Kita copy aja. Kita copy. Kita akan pastekan di atas MD8-nya ya. Pastekan di seperti ini. Sudah save. Jadi kita punya dua buah call MD8. Nah, pada bootstrap lebar maksimal itu 12. Ini 8, ini 8. Jadi totalnya 16 lebih. Salah satu harus kita kurangi. Ini akan saya ganti dengan 4. Jadi 4 tambah 8, 12. Save. Yang 4, ini akan saya ganti dengan members. Members itu aja ya, save. Di sini saya buat tulisannya adalah member. Save. Di sini ganti dengan obrolan. Save seperti itu. Tolong cek, double cek kodenya. Lalu kita coba refresh. Anda akan lihat ada dua kotak. Satu member, satu obrolan. Biar nampak beda, members ini card headernya saya kasih warna ya. Pertama teks white dulu. Teks white, lalu kasih BG, backgroundnya ya. Backgroundnya mungkin primary. Save. Kalau kita refresh, ya nampak seperti itu. Jadi rencana kita di sini adalah semua member-member kita ada di sini. Dan di sini kotak obrolannya dimuat. Sekarang kita akan buat daftar member ya, daftar members kita. Kita akan buka yang namanya app Livewire Chat. Ya, di dalam sini kita akan buat daftar member-member kita. Pada public function render, kita akan buat dulu apa yang perlu kita persiapkan nih. Yang kita persiapkan di bawah use, kita buat use dulu. App model user ya, karena tempat member-member kita kan beradanya di dalam user ya. Kalau udah berikutnya di dalam render, kita akan buat apa dulu ya? Kita akan buat membernya dulu. Member. Itu kita ambil usernya. Titik 2. Where. Ya, where tulisannya ya. Salah. Itu dia. User member where ID. Kalau Anda ingin bertanya ini apa, ini artinya tidak sama dengan. Artinya saya hanya menampilkan semua user kecuali ID-nya yang tidak sama dengan ID saya. Gitu ya. Atau bisa juga Anda nulisnya seperti ini ya. Kita menggunakan accept. Jadi user all. Anda mungkin terbiasa dengan menggunakan user all ya.
Tapi saya tambahkan except atau kecuali ID-nya yang login. Artinya saya tidak ingin menampilkan nama saya sendiri, tapi saya ingin menampilkan orang-orang member lainnya. Kecuali saya nggak perlu ditampilkan. Itu ya. Sementara gitu aja dulu. Kita coba dibuat gini dulu ya. Kita coba buat gini dulu. Lalu kita kasih with. Nanti jelas. Sekalian biar kerjanya nggak bolak-balik. Ya, kita save aja lah seperti ini. Jadi member ini dia akan menampilkan semua user kecuali nama yang sedang login atau me saya lah gitu ya. Berikutnya saya butuh juga kalau ada orang message itu kan kadang ada notifikasi ya. Notifikasi belum baca seperti itu. Jadi saya mau buat namanya member dengan Andreat. Ya, member dengan Android-nya saya ingin tampilkan juga. Jadi selain membernya ada, Android-nya tuh juga kelihatan ada berapa yang belum dibaca teksnya. Kita buat dulu array-nya, kita buat array kosong seperti ini. Lalu kita akan buat for each. Sudah ada tuh kodenya tuh. Ya, sudah ada kodenya. Kita buat for each. For each. Variable member. Member itu siapa? Member yang atas dulu ya. Member. Kita buat as M. Udah gitu aja. Cukup deh. Apalagi ya. Sebentar. Ingat-ingat dulu. Mungkin kita akan buat variabel belum baca gitu ya. Saya ingin mencari ada berapa sih data atau pesan yang belum dibaca. Lalu jadi tulisannya belum baca. Lalu kita buat model yang menyimpan apa tadi ya? Menyimpan menyimpan pesan kita yang ini nih. Yang tadi nih yang ada pesan. Itu namanya pribadi kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya kita coba cek lagi ya. Mana ya pribadi? Model pribadi. Ingat nggak kita buat model pribadi? Di mana dia? Ini dia. Model pribadi. Jadi di sini kita juga mesti menambahkan use app models pribadi kok nggak salah tadi ya. Ya, pribadi titik koma. Udah. Sambung lagi ya. Belum baca pribadi ya kayak gitu. Titik 2. Kita buat dulu where user ID-nya yang punya gitu ya, yang user ID-nya adalah variable m ID. Artinya kita cari teks yang dikirimkan ke kita, bukan maksudnya dikirim oleh orang, kan ID ini kan nama orang, ID-nya member lain ya, yang dikirimkan oleh orang ya, juga. Ini saya ginikan biar nampak, biar tidak penuh amat gitu ya. Juga aware lagi. Juga selain itu saya juga memastikan tujuannya itu ke saya. Jadi orang yang ngirim message-nya ke saya juga ingin saya tahu berapa pesannya yang belum saya baca. Itu ya. Out user ID. Kalau ini bisa nggak ya? User ID. Boleh Anda singkat gini kayaknya deh. Tapi kita ngikut yang tulisan biasa kita aja ya kali ya. Yang biasanya kita buat out ID gini atau user ID. Kita coba. Singkat saya sih kita bisa buat gini aja nih. Out ID gitu aja nih ya. Kita coba ya. Kalau error baru kita tambahkan user. Seingat saya sih bisa deh. Seingat saya. Sudah ya. Out ID sudah. Kita tambahkan lagi. Tapi kali ini menggunakan where lagi. Where yang statusnya masih false. Artinya yang statusnya belum dibaca.
False bisa Anda ganti dengan 0. Sama aja artinya ya. Setelah itu kita count, hitung ada berapa yang belum dibaca. Jadi perintahnya gini nih. Kita cari di model pribadi yang pengirimnya adalah seorang-orang member yang tujuannya ke saya atau user ID. Di mana statusnya masih 0, saya hitung jumlah berapa dia belum ada. Nah, kalau udah begitu, saya hanya perlu memasukkan dia ke array-nya, yaitu member dengan Android. Lalu variabel member ID, MID ya, MID. Ya, MID kayak gitu, betul ya? Betul, MID. Kita akan buat array multidimensi. Kita buat Android aja. Lalu isinya adalah yang belum dibaca, count-nya ada berapa. Setelah itu kita juga perlu member dengan Android ID, kita perlu member daftar membernya. Ya, seharusnya kayak gini udah bisa. Semoga nggak error ya. Error pun ya tinggal dicari. Semoga error lah ya. Oke, kita semoga error kok. Doanya jelek sih, Pak. Ya, nama juga belajar. Kita with ya, with. Kita buat with. Mana sini with? Ini with. Lalu kita perlu yang kita siapkan member dengan Android biar lengkap teksnya ya. Member dengan Android ya. Jadi tahu Androidnya berapa. Oke, udah kayak gini. Semoga aman ya. Kita udah punya variabel namanya member dengan Android. Biar nggak lupa, saya copy aja. Ini di save. Lalu pada chat blade, di chat blade yuk kita buat di sini membernya. Kita akan gunakan for each ya. For each buka tutup kurung. Lalu jangan lupa n for each-nya biar nggak lupa n for each. Nah, di dalamnya adalah variabel yang tadi member dengan Android. Variabel as member aja lah. As variabel member. Iya, gini aja udah pas. Simple ya, kayak gitu ya. Oke. Di tengahnya, di dalamnya apa nih? Di dalamnya kita akan buat button aja. Button. Jangan lupa tutup button ya. Tutup button. Lalu di dalamnya mungkin kita akan buat kelas dulu. Kelasnya apa? Kelasnya pasti BTN ya. BTN lagi. BTN dulu deh. BTN. Lalu kita boleh mungkin sebelum BTN kita buat position dulu lah. Position tulisannya apa? Positionnya relatif. Positionnya relatif atau absolut ya tepatnya yang sebentar. Ingat dulu deh. Yaudah relatif aja. Lalu BTN. BTN-nya apa lagi ya? BTN, saya mau buat BTN SM. SM tuh artinya ukuran buttonnya kecil ya. Lalu lebarnya mau 100 atau 100%. Lebarnya mau 100% lah gitu. Jadi panjang dia pas sesuai halaman dia. Kita save dulu. Sementara gini aja dulu ya. Nanti di dalam sininya kita tinggal buat variabel member. Lalu kita kasih kurung array gitu ya. User. Isinya kita ambil nama dari user. Semoga nggak error ya. Yuk kita tes dulu, kita refresh. Ya error. Oke, element out manager ID. Oh iya. Berarti kita nggak bisa pakai ini kali ya. Out ID ya. Berarti kita mau ginikan user ID gitu. Mana lagi out. Mana user ID. Ya. Oke benar. Tuh kan kelihatan Mutiatmaja dan user ada 2. Tapi si user 2 tidak tampil di sini. Kenapa? Karena kan user 2 saya sendiri. Saya chatting dengan saya, emang saya ngomong pribadi. Enggak toh? Jadi kita nyiapkan 2 sudah ada. Ini nanti bisa kita tekan nih. Berarti sudah tampil ya. Oke, apalagi yang perlu kita siapkan? Relatif sudah. Lalu kita akan boleh buat
Kita akan ke ini dulu nih, kita buat span dulu. Kita akan buat span untuk menampilkan jumlah yang belum dibaca gitu ya. Jadi di bawah username ini, username itu kita akan buat, oh sudah ada tuh kode yang dikasih tuh. Mantep nih. Udah ada kodenya, coba aja dulu kodenya ya. And if save. Ya, semoga nggak error. Oke, nggak error tip. Span posisinya absolut. Absolut ya benar. Top 0, startnya 100, translate middle, batch-nya mungkin raw batch ya. Rounded pill, BG. Wah, BG danger. Kalau Anda nggak suka BG danger, ganti yang lain aja ya. Lalu visually hidden, 100 messages. Dah, oke. Bener nih, seharusnya benar. Ya, kayak gitu aja udah cukup. Nah, ini untuk membuat daftar member-member. Oops, saya ada lupa satu. Ini BTN kawannya mana nggak ada. Oke, kali ini kita singgah dulu ke chat PHP-nya. Kita akan buat sebuah public lagi, namanya variabel tujuan. Tujuan artinya tujuannya tuh siapa gitu tujuannya kan. Kita save dulu tujuan. Lalu pada chat blade kita akan buat blade seperti ini di dalam petiknya ya. Kita tulis tujuan sama dengan variabel tujuan perlu kita pakai ID nggak ya? Biar cocok pakai ID aja kali ya. Kalau ID ya kita biar enak, ini tujuannya kita buat tujuan ID. Lalu buat tambah lagi ya tujuan nama ya gitu rasanya dapat. Satu lagi variabel pesan. Teks yang ingin kita kirim tuh apa? Rasanya udah pas. Oke. Rasanya cukup nih. Tujuan ID adalah ID orang yang kita kirim itu siapa, tujuan namanya siapa, nama yang tujuan. Ya benar ya, kayak gini ya. Public tujuan ID, tujuan nama, dan pesan kita buat di public. Setelah itu kita buat ini tujuannya adalah underscore ID. Jika tujuan ID-nya sama dengan member username kalau nggak salah ini. User lalu ini kita kasih dengan ID. Jika tujuan ID sama dengan member user ID-nya, ya, maka kita akan buat BTN apa ya, primary boleh nggak ya? Oke, primary aja ya, primary. Lalu kalau enggak, saya mau nampilkan BTN secondary. Oke, itu aja tuh. Oke, iya coba kita refresh. Oke, terlalu dekat Pak. Kita tambahkan MB2. MB negatif 2. Oke, ada jarak 2 nih ya. Nah, jadi kalau kita tekan ini, nanti nama Mutiat Maja warnanya biru. Kalau kita tekan ini, nanti nama usernya jadi biru. Tapi sementara ini masih belum ya, karena kita belum buat kodenya. Yuk kita buat kodenya untuk namanya mungkin pilih tujuan. Sekarang kita buat metode pilih tujuan di mana tulisannya di button saja, yaitu wire klik sama dengan dalam tanda petik petiknya saya mau pakai petik 2 ya. Petik 2 lalu kita buat pilih tujuan member ID. Ya, gini aja nih. Pas. Ingat kita punya wire click pilih tujuan. Ini saya copy. Pada chat kita akan buat sebuah metode public function pilih tujuan. Oh, tulisannya kurang nih.
Fonction ya. Pilih tujuan, buka kurung tutup kurung. Di dalamnya kita langsung saja buatnya apa nih? Kita akan mencari dulu user tujuannya. User tujuannya ada atau enggak. Jadi kita buat variabel tujuan sama dengan user find this tujuan ID. Kita cari dulu siapa sih tujuannya. Nah, gitu ya. Tapi ada yang saya lupakan di sini nih. Apa ya? Oh ya, pilih tujuan itu ada minta parameter ya. Jadi sini kita buat parameternya adalah ID aja gitu. Find-nya bukan tujuan ID tapi langsung saja variabel ID. Save. Jika ditemukan, dia akan masuk ke dalam variabel tujuan. Sekarang tinggal kita masukkan this tujuan ID, ada tujuan ID. Lalu tujuan namanya juga tujuan nama. Save. Ya, itu saja udah pas. Oke, pas nih, pas. Pas, mantep banget. Kalau udah, kita coba refresh. Sekarang kita pilih Mutiat Maja. Jadi biru dia ya. User, jadi biru juga. Mutiat Maja, biru. Kalau di refresh, ya kembali dia ke tidak ada memilih tujuan. Apalagi yang perlu kita buat ya. Oke, gitu aja cukup. Sekarang kalau udah saat kita tekan nama Mutiat Maja, maka keluarlah chat-chatnya dengan si Pak Maja itu ya. Ya, kita langsung saja ke Visual Studio Code ke bagian chat. Ya, kita ke halaman obrolan sekarang nih. Kita ngetik obrolan. Kodenya agak panjang nih soal obrolan nih. Jadi semangat ya. Kotak obrolan ini akan kita ganti gantinya pertama kita buat H dulu. If buat sepasang jangan lupa and if-nya. Kita ingin memastikan bahwa tujuan ID itu ada. Kalau tujuan ID ada baru kita tampilkan halaman chat. Tapi kalau nggak ada nggak usah tampilkan halaman chat. Itu ya. Lalu saya akan buat div. Div, jangan lupa tutup div. Div, jangan lupa tutup div. Di dalam div ini saya ingin buat style aja ya. Ini CSS silakan atur sendiri ya. Saya ingin buat halamannya si chatting itu sekitar 400 px. Anda silakan menyesuaikan ukuran tingginya berapa. Lalu membuat overflow. Overflow-nya pakai yang auto, ada nggak ya auto ya? Overflow, auto, ya ada auto. Lalu display-nya saya mau pakai display yang flag aja. Display flag, ya ada flag. Lalu direction-nya flag direction-nya mau pakai yang column reverse. Ini CSS silakan Anda keliling-keliling aja ya. Saya nggak akan bahas banyak-banyak tentang CSS. Di dalamnya udah buat seperti kayak gini aja rasanya udah cukup. Lalu saya akan buat each for each. Jangan lupa dalamnya kasih and for each. Saya save dulu. Karena dalamnya saya nggak tahu ini dalamnya apa nih. Dalamnya nggak tahu apa. Jadi kita boleh skip dulu. Kita ke halaman chat. Kita akan buat daftar obrolannya. Obrolan siapa? Obrolan yang kita ajak obrol ya. Kita panggilkan dulu obrolannya. Nah, kita akan buat sebuah variabel obrolan sama dengan kita akan panggil model kita yaitu pribadi. Sudah ada kodenya tuh ya. Pribadi di mana saya akan mencari semua chat-chat pribadi saya yang dikirim ke saya. Oke, bukan dikirim ke saya tapi yang saya kirim ya, mohon maaf. Yang saya kirim, user ID yang saya kirim dan tujuannya ke tujuan ID. Yang orang yang saya pilih kan tujuan ID ini kan ID dari orang yang saya pilih. Atau user ID-nya itu
pengirimnya adalah orang itu dan tujuan ID-nya adalah saya. Jadi yang saya kirim dan yang saya terima. Saya get populasikan dengan get. Lalu saya mungkin mau urutkan dia ya, ordernya create at by, mungkin saya mau ke DSC aja. DSC itu arti yang terbaru ya, terbaru get. Terakhir di bawahnya kita buat obrolan, variabel obrolan, tapi saya ingin tidak mau terjadi error, saya buat nul gini. Jadi kalau nggak ada isinya obrolan, saya isi dengan nul. Save. Sekarang kita udah punya variabel namanya obrolan. Di chat sudah ada namanya obrolan, variabel as, variabel o saja saya buat seperti itu. Lalu di bawahnya kita mungkin buat alert saja mungkin ya, alert aja. Alert boleh ya, alert kan sederhana ya. Tapi sebelum itu saya mau if lagi. If lalu buat else dan terakhir ada and if. Apa yang namanya? If, else, and if. Saya yakin Anda udah belajar nih. Saya ingin memeriksa yang O, variabel O user name, username, user ID ya, user ID aja deh. User ID, user underscore ID. Yang user ID-nya itu saya sendiri. Yang user ID-nya itu saya sendiri, P-class primary. Oke. Ini nggak usah pakai aja. Oke. Yang pengirimnya itu saya. Ya nggak usah pakai ini aja lah. Boleh nggak ya? Pakai text and. Saya nggak pakai kayak gini. Kita nggak pakai bantuan si AI dulu ya. Kita akan buat aja, kita pakai div class. Saya ingin pakai alert. Ya alert. Alertnya kalau kita mungkin primary boleh. Primary teksnya ke teks. Mungkin mau pakai n aja ya. Teksnya teks n. Lalu lebarnya mungkin 75. Width-nya lebar. MS-nya auto aja boleh nggak? Auto. Oke, auto. Tutup, jangan lupa kita tutup dengan div-nya biar nggak lupa. Nah, di dalamnya saya mau buat B dulu deh. B tahu ya, buat tebel tulisan ya. Saya ingin menampilkan nama saya, jadi ini variabel O. User nama ya, gitu. Save dulu. Setelah itu user nama sudah, B-nya udah, baru saya akan kasih BR dulu deh. kasih BR lalu baru tampilkan pesannya. Pesannya gitu aja ya. Oke, rasanya udah oke kayak gini. Oke, sip. Tinggal ini saya copy lagi. Saya ingin menampilkan pesan dari orang yang ke saya. Jadi saya taruhnya di bawah else. Tapi teksnya enggak end tapi start. Start primarinya saya mau ganti dengan mungkin secondary. Secondary aja boleh nggak ya? Oke, rasanya nggak apa-apa deh kalau secondary. Oke, ini aja kita save. Save. Apalagi ya? Oke, tujuan ID sudah. Div hack-nya sudah. Div-nya sudah. Nah, sekarang kita buat kotak isian untuk ngirimnya lah ya. Untuk ngirimnya. Jadi langsung aja kita buat kasih BR dulu deh. BR. Biar ada jarak pembatas gitu ya. Tujuan ID sudah ada. Tujuan ID. Nah, kita buat input tipe. Kita akan buat tipenya teks. Ini saya close dulu deh. Oke. Teks. Lalu saya butuh kelas form control. Di dalam form control kita mau buat juga model. Wire .2 model sama dengan pesan. Ya kayak gitu tuh. Dah.
Kita punya wire model pesan. Ini tolong ingat ya, wire model pesan di sini juga namanya pesan. Itu ada. Sudah. Tombolnya pula jangan lupa. Tombolnya pasti button, wire. Kita buat klik. Klik ya, kliknya apa ya? Kliknya ya ikutkan ini ya, kirim pesan aja. Seperti itu. Oke, sip. Kita save, kita coba refresh. Kayak ini sih error deh. Oh, enggak. Ada ya. Otak tapi ini jaraknya jauh ya. Gimana buat dia apa ya? Berjarak bernempel gitu. Kita ingin buat dia satu baris gitu ya. Oke, biar dia bisa jadi satu baris, silahkan Anda cek di bootstrap ya. Tapi kalau seingat saya kita bisa kurung dia dalam div. Lalu jangan lupa tutup div di sini ya. Kita kurung si input ini. Input dengan wire clicknya. Lalu kita kasih kelas mungkin form group gitu. Form group. Coba refresh. Kita klik. Bukan front group tapi kayaknya bukan phone group lah. Input group kali ya. Input group. Coba kita refresh. Input. Oh ya, benar. Input group ya. Jadi ada di sini bisa tombol kirimnya ada. Text class form control mungkin kita buat kecilkan aja ya. Input group atau ukurannya diperkecil. Dia kalau dilihat ini ada jarak kecil ya. Iya, jarak kecil. Oh ya, coba MT2-nya kita hilangkan. Kita coba klik lagi di sini. Ya, ada. Jadi kalau kita ketik, bisa kita kirim. Nanti keluar di sini obrolan kita. Sama dengan user juga. Bisa kita ganti. Udah bisa ya. Tapi kalau kita ganti user, teksnya masih ada nih. Aneh ya kalau teksnya masih ada. Jadi kita akan hilangkan teksnya. Pada chat, saat dipilih tujuan, kita akan buat juga variable this. Kita buat pesan sama dengan gini. Jadi kalau kita klik user, teksnya hilang. Walaupun udah kita ketik seperti ini, nggak jadi kirim ya. Kalau kita ke user, hilang. Jadi harus diketik ulang. Oke, apalagi ya. Sekarang kita tinggal buat metode untuk mengirim pesan. Yuk kita akan buat sebuah metode kirim pesan. Di sini kita udah buat wire click kirim pesan. Kita copy aja, kita langsung saja buat public function kirim pesan. Buka tutup kurung dalam tanda petik. Nah, kita akan langsung saja buat. Pertama, iya sudah ada. This validate pesan require pribadi create user tis tujuan tis pesan udah ada ya. Kita save saja ya. Enak ya kalau pakai AI udah dibantu kodenya. Anda silakan ketik. Kalau sudah kita coba klik user, klik Mutia Atmaja. Ini saya sebagai user 2 ya. Kita coba tulis hey gitu. Kita kirim. Ada hey. Udah masuk. Coba kita ke user. Ingat, nggak boleh user 2 hey ini ada di user 1. Ya, nggak ada ya. Hey user 1 kirim. Oke. Sip ya. Sip. Apalagi sekarang saya mau coba login sebagai Mutia Atmaja. Jadi saya akan buka sebuah private window 1. Ini biar nampak kita pisahkan seperti ini. Kita masukkan saja enter. ID user all-nya accept out-nya kita ke home. Sorry, kita harus ke sini dulu. Kita login dulu. Kita masukkan email tadi, passwordnya. Kita login. Oke, ini saya ya si Mutia Atmaja nih. Ya, yang ini satu lagi si user 1.
Dia terlalu dekat ya. Terlalu dekat boleh nggak ya kita ininya justify konten kita hilangkan aja gitu. Save. Kita hilangkan juga MD4. Iya. MD-nya aja hilangkan ya. Sama juga ini juga kita hilangkan. Sama apa lagi ya? Ini yang else-nya ya. Yang else kan ada 2 MS Auto ya. Ini yang kita hilangkan nggak usah MS Auto. MS Auto-nya hanya satu aja. Setelah itu kita save. Coba kita refresh dulu. Refresh. Lihat hasilnya. Oh ya, udah berdampingan gitu ya. Nanti Anda silakan menyesuaikan aja untuk desainnya. Saya ulang lagi deh. Sini Mutia aja saya kirim. Hey user, ini user berapa ya? User 2 ya? User 2. Kirim. Dengan saya udah, tapi di sini nggak nampil. Bagaimana cara membuat dia tampil? Sangat mudah. Kita cari mana obrolan kita. Ini dia. Deep style hack bla 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 on reverse belakangnya tuh ya. Kita tambahkan saja wire poll. Save. Sekarang ini saya refresh. Ini juga saya refresh. Mutia Atmaja. Ada 2 pesan. User 1. Ini juga. Sekarang saya kirim pesan nih. Apa kabar Pak? Itu ya, tanya. Saya kirim. Ada sampai di sini. Di sini juga ada nyampai. Kalau saya balas lagi. Baik. Kirim. Saya di sini udah nampil baik, di sini juga nampil baik. Nah, chattingnya udah bisa satu arah gitu ya. User juga ada ya. Oh, ini sama-sama user 1. Oh ya, lagi ngobrol dengan user 1 ya. Ini siapa ya? Oh, ini Mutia Atmaja. Oke, user 1, user 2. Hai user 1. Ini lagi chatting dengan user 1 ya, tapi saya nggak ada pesannya di sini. Ya tentu saja karena ini dia kirim ke user 1. Tapi kalau saya kirim dari Mutia Atmaja, Mutia gitu kan. Saya kirim. Ya, masuk. Di sini Mutia ada. Tapi bagaimana nih misalnya saya sebagai Mutia Atmaja itu lagi ngobrol dengan user 1. Hey user 1, gitu kan. Kirim. Nah, ada nggak notifikasinya? Ya, nggak ada. Kan saya kirimnya ke user 1. Sedangkan yang ini adalah user 2. Ya toh? Iya. Nah, sekarang nih saya kirim lagi ke user 2. User 2. Unread message-nya dia bilang masih 3. Saya kirim lagi. Ini unread lagi. Saya kirim 4. Sudah jadi 4. Lagi deh. Tes lagi. Kirim. Jadi 5. Kalau saya tulis di sini, iya. Jadi 4. Tapi kok kan saya sudah baca, tapi unread message-nya tetap aja 4 dan 5. Bagaimana cara membuat dia hilang gitu ya? Hilang. Gampang sekali. Pada chat PHP yang ada tulisan pilih tujuan, kita cukup tambahkan untuk meriset atau menjadikan dia anon aja ya. Pribadi ya gitu, pribadi 2. Kita buat where aja. Where-nya apa? Where-nya sebenarnya hampir sama dengan yang di sini nih. Yang ini. Hampir sama. Bukan lagi hampir sama, emang sama kayaknya, Pak. Iya. Where buka kurung untuk kurung user ID-nya itu bentar. Ya, kayak benar nih. User ID, betul gak sih? Yang tujuannya itu yang user ID-nya dari tujuan, yang tujuan ID-nya ke saya. Oh iya, benar. Benar nih. Kalau nggak salah, kok nggak salah sih, benar. Oke, refresh dulu. Sekarang di sini Mutia Atmaja, saya klik Mutia Atmaja. Hilang unread-nya ya. Ini hilang juga unread-nya. Tapi kalau seandainya si Mutia Atmaja ini, si user 2 sedang ngobrol dengan user 1. Sedangkan saya Mutia Atmaja ingin ngobrol dengan user 2. Hey, gitu kan. Saya kirim.
Keluar, Mutia Remaja mengirim message. Buka, ada. Oke, jadi nih, udah kelar nih. Udah siap Anda membuat halaman chattingnya. Satu lagi deh, satu lagi. Kan biasa kalau kita chatting kan, hey gitu ya. Lalu nekan tombol enter ya. Kalau ini kan kita repot, harus tekan dulu. Tapi bagaimana biar bisa buat, misalnya kita ketik bisa enter gitu kan. Kita tekan tombol enter, juga tampil. Juga terkirim langsung. Oh, gampang sekali. Pada chatblade, Anda cari input yang digunakan untuk mengirim message. Ini kita tambahkan saja wire titik dua key. Saya sih bingung di mana yang pakai ini key down atau key press. Kayaknya key down aja deh. Key down titik enter. Enter itu ada apa? Enter tuh tombol enter. Sama dengan kita samakan aja ini yaitu kirim pesan. Copy, paste, save. Jadi key down enter kirim pesan. Bapak refresh, ini juga kita refresh. Kita akan ngobrol dengan Mutia Remaja, sedangkan Mutia Remaja di sini akan ngobrol ke user 2. Ya, saya ketik. Mungkin si user 2-nya aja balas ke Mutia Remaja. Hey hai Pak. Hai Pak, lagi ngetes enter. Ini kita tekan enter. Terkirim ya. Enter lagi. Enter. Ya, terkirim. Oke, sudah jadi chatting kita. Rasanya nggak terlalu rumit ya, tapi berbolak-balik aja gitu. Semoga banyak error dan bisa belajar dan bisa keren lagi.